Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi limbah cair. Perkenalkan, saya Syarifah Wahda. Perkenalkan, nama saya Wiwianti. Perkenalkan, saya Natasha Fitri. Perkenalkan, nama saya Nurjanaka. Kami dari Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan di Universitas Muslim Maros. Saya Syarifah Wahda selaku pemateri pertama. Bagian A, pengertian limbah cair. Menurut Kristanto, pada tahun 2004, limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat mencemari lingkungan. Bagian B, faktor yang mempengaruhi limbah cair. Adapun faktor yang mempengaruhi dari adanya limbah cair yaitu yang pertama, sumber dan jenis pencemaran dalam limbah cair. Berdasarkan sumbernya, pencemaran limbah cair dapat dibedakan menjadi sumber pencemar fisik, sumber pencemar kimia organik dan anorganik, dan sumber pencemar mikrobiologi. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi limbah cair adalah komponen air limbah. Menurut Siregar, komponen air limbah yang berasal dari senyawa kimia dapat diklasifikasikan dalam 3 kelompok yang terdiri atas senyawa-senyawa organik alam maupun senyawa-senyawa organik sintesis, bahan-bahan organik, dan juga gas. Komponen dasar senyawa organik adalah karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan juga sulfur. Faktor yang mempengaruhi limbah cair yang ketiga yaitu karakteristik limbah cair. Adapun karakter daripada limbah cair secara fisik, kimia, biologi menurut Siregar tahun 2005 sebagai berikut. Yang pertama, karakter limbah cair secara fisik. Karakter limbah cair secara fisik dapat dilihat melalui suhu, bau, warna, dan padatan yang tersuspensi. Kemudian yang kedua yaitu karakter limbah cair secara kimia. Karakter limbah cair secara kimia dapat dilihat dari senyawa organik dan anorganik yang ada pada limbah cair tersebut. Dan yang ketiga, karakter limbah cair secara biologi. Karakter limbah cair secara biologi merupakan kunci efisiensi dalam proses biologis. Mikroorganisme ditemukan dalam jenis yang sangat bervariasi, hampir semua dalam bentuk air limbah dengan konsentrasi 10⁵ sampai 10⁸ organisme per mililiter. Yang keempat yaitu karakteristik air limbah yang biasanya diukur. Air limbah merupakan sisa dari kegiatan industri yang sudah tidak terpakai. Dengan dilakukannya pengukuran, dapat mengetahui tingkat pencemar dari limbah cair. Perkenalkan, saya Natasha Fitri. Saya akan melanjutkan dari teman kelompok saya, yaitu bagian C, pengolahan limbah cair. Limbah cair harus dikumpulkan dalam kontainer yang sesuai dengan karakteristik bahan kimia dan radiologi, volume dan prosedur penanganan dan penyimpanannya, dalam kurung Asmadi 2013. Yaitu terbagi menjadi 6. Yang pertama, saluran pembuangan limbah harus menggunakan sistem saluran tertutup, kedap air, dan limbah harus mengalir dengan lancar serta terpisah dengan saluran air hujan. Yang kedua, rumah sakit harus memiliki instalasi pengolahan limbah cair sendiri atau bersama-sama dengan pembangunan di sekitarnya yang memenuhi persyaratan teknis. Apabila belum ada atau tidak terjangkau sistem pengolahan air limbah perkotaan. Ketiga, perlu dipasang alat pengukur debit limbah cair untuk mengetahui debit cairan limbah yang dihasilkan. Yang keempat, air limbah dari dapur harus dilengkapi penangkap lemak dan saluran air limbah harus dilengkapi atau ditutup dengan grill. Yang kelima, air limbah yang berasal dari laboratorium harus diolah dan diinstalasi pengolahan air limbah atau biasa disebut IPAL. Bila tidak mempunyai IPAL, harus dikelola sesuai kebutuhan yang berlaku melalui kerjasama dengan pihak lain atau pihak yang berwenang. Yang keenam, frekuensi pemeriksaan limbah cair terolah atau biasa disebut effluent dilakukan setiap bulan sekali untuk swapantau dan minimal 3 bulan sekali untuk petik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mungkin itu dari Perkenalkan, nama saya Wiwianti. Proses pengolahan limbah cair. Proses pengolahan limbah cair yaitu pengolahan air limbah dengan bantuan peralatan biasanya dilakukan pada instansi pengolahan air limbah atau IPAL dengan proses pengolahan yang dikelompokkan yaitu 1. Primary treatment, kedua secondary treatment, dan yang ketiga tertiary treatment. Yang pertama, primary treatment, yaitu bertujuan untuk memisahkan padatan
dari air secara fisik dengan melewatkan air limbah melalui saringan dan bak sedimentasi. Penyaringan yaitu hasil dari kegiatan industri pada limbah cair memerlukan penyaringan yang bertujuan untuk mengurangi padatnya maupun lumpur tercampur dan partikel kloid dengan melewatkan air limbah melalui media yang porus. Dan yang kedua, pengendapan, yaitu terjadinya pengendapan pada limbah hasil dari kegiatan industri sablon terjadi dikarenakan adanya kondisi yang sangat tenang. Dan yang kedua, yaitu secondary treatment, yaitu untuk bertujuan untuk menghilangkan kloid serta memstabilisasikan zat organik yang terdapat dalam limbah cair yang dilakukannya proses penguraian secara aerobik dan anaerobik. Proses aerobik yaitu penguraian bahan organik pada limbah cair yang diuraikan oleh mikroorganisme dengan bantuan dari oksigen sebagai elektron akseptor dengan bantuan lumpur aktif yang banyak mengandung bakteri pengurai. Dan yang kedua yaitu proses anaerobik, yaitu pada proses anaerobik bahan organik pada limbah cair yang diuraikan tidak menggunakan oksigen sebagai bahan pengurai dengan menggunakan stabilisasi lumpur dan pengolahan limbah cair dan beberapa jenis pengolahan limbah cair pada industri. Itulah yang saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Nurjanaka, kelas. Bagian 3, tertiary treatment. Pengolahan ketiga ini bertujuan untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara. Juga dengan penambahan klor pada limbah cair dilakukan untuk memusnahkan mikroorganisme patogen yang terdapat pada limbah cair. Selanjutnya, bagian E, proses pengolahan limbah sablon. Proses pengolahan limbah sablon merupakan proses yang dilakukan untuk menghindari terjadinya pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh limbah sablon itu sendiri. Menurut Iqbal tahun 2005 menyatakan bahwa proses pengolahan air limbah berwarna dengan mengaplikasikan proses oksidasi menggunakan oksidator kuat seperti ozon dan hidrogen peroksida yang dikenal dengan proses advanced oxidation processes. Untuk itu, pengolahan limbah sablon harus dilakukan dengan efektif dan efisien agar didapatkannya hasil yang sempurna dari proses pengolahan limbah sablon. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.